Nurhati, saya dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Saat ini saya aktif sebagai dosen di Prodi atau Program Studi Teknologi Informasi. Baik, izinkan kali ini saya untuk memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar multimedia, di mana mata kuliah ini mempunyai 3 bobot SKS yang terdiri dari kelas teori dan juga kelas praktikum. Adapun teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan meliputi komponen D, I, dan E, ya, di mana D-nya adalah delivery, yaitu dosen memberikan materi, memberikan bahan ajar seperti modul, buku, dan lain sebagainya kepada mahasiswa. Kemudian I-nya adalah interaction. Interaction di sini adalah interaksi saya sebagai dosen, sebagai pengajarnya mahasiswa, dan berinteraksi dengan mahasiswa atau sebaliknya, di mana kegiatan ini dilakukan dengan cara bertanya jawab, ya, atau diskusi, dan hal-hal yang menimbulkan interaksi. Setelah itu ada E-nya adalah assessment, ya, atau bisa juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan tugas atau assignment dan quiz. Biasanya di awal perkuliahan saya akan memberikan pengantar di kelas, ya, agar mahasiswa mengetahui bagaimana gambaran selama 1 semester ke depan. Dalam rencana pembelajaran semester meliputi identitas dan deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah pengantar multimedia, adalah memberikan pemahaman mengenai multimedia, meliputi definisi, model layanan, meliputi pengembangan, kemudian ada virtualisasi dan penerapan multimedia. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan meliputi CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 unsur. Pertama adalah unsur sikap, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Adapun dari penjabaran CPL untuk unsur sikap, yaitu pertama adalah memiliki sikap untuk mau dan mampu dalam belajar seumur hidup atau long life learning atas kemutahiran dan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang grafik komputer dan multimedia. Yang nomor 2 adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nomor 3-nya adalah menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, seni, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Sedangkan untuk keterampilan khusus meliputi 1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nomor 2 adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk capaian pembelajaran keterampilan khusus meliputi membuat grafik, visualisasi grafik dan multimedia. 2. Membuat desain pada sebuah media cetak dan media digital. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pengetahuan yaitu menguasai pengetahuan tentang multimedia, definisi dari multimedia, model layanan, dan pengembangan multimedia, utility multimedia, dan membedakan mesin fisik dan mesin virtual. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama adalah mampu menjelaskan definisi dan konsep teknologi multimedia. Kedua adalah mampu menjelaskan dan menerapkan elemen multimedia. Selanjutnya adalah mampu menjelaskan penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu membedakan jenis gambar, vektor, dan bitmap. Mampu menerapkan font yang baik dan yang benar. Kemudian mampu menerapkan prinsip desain pada perancangan grafis. Selanjutnya adalah mampu menghasilkan desain pada sebuah media. Untuk materi pembelajaran yang disampaikan dalam 1 semester antara lain adalah konsep dasar perkembangan teknologi multimedia, ada elemen multimedia, konsep dasar desain grafis, konsep dasar prinsip desain grafis, tipografi, ada logo, jenis gambar pada sebuah rancangan desain grafis, jenis font pada sebuah rancangan desain grafis pada media cetak dan digital. Mekanisme sistem kotak penilaian mata kuliah saya adakan secara terbuka dengan cara berdiskusi kepada mahasiswa
tentang bobot penilaian. Antara lain adalah presensi dan proses sebanyak 25%. Kemudian untuk tugas, saya rekomendasikan tinggi karena mata kuliah ini terdapat kelas teori dan juga kelas praktikum, sehingga bobotnya kami sepakati 35%. Selanjutnya ada UTS dan UAS masing-masing 20%. Untuk sistem pembelajaran didominasi oleh sistem pembelajaran offline atau tatap muka secara langsung. Dan untuk pelengkap, sebagai pelengkap dan variasi, saya tambahkan pula metode online ya. Di sini menggunakan beberapa platform seperti Zoom, Meet, atau yang lainnya. Adapun total dari pertemuan kuliah pengantar multimedia selama satu semester ini adalah 16 sesi atau 16 pertemuan, di mana sudah termasuk juga dengan UTS dan UAS. Berhubung mata kuliah ini memiliki kelas teori dan kelas praktikum, maka untuk metode pembelajarannya saya menggunakan case study atau studi kasus. Selain itu juga project based, sehingga pada perkuliahan praktikum diharapkan masing-masing mahasiswa dapat memiliki sebuah karya. Baik, berikut ini adalah cuplikan dari proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semua. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Let's start this course with hamdalah together ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Alhamdulillah. Alamin. Iya, baik. Nanti kita ada presensi ya. Nanti bisa ditampilkan sebentar untuk videonya ya, kalau memungkinkan. Oke, baik. Alhamdulillah bertemu lagi di sesi kali ini ya. Ini insya Allah kita hari ini ada sesi bertema psikografi. Semoga semuanya sehat dari tempat masing-masing ya. Kita belajarnya via online. Oke, baik. Ini adalah slide-nya ya, saya tampilkan di slide-nya. Ya, tipografi. Adapun capaian ya atau outcome dari perkuliahan kali ini adalah nanti kita diharapkan mampu memahami definisi dan jenis tipografi, mampu menjelaskan penerapan tipografi. Nah, nanti kita ada studi kasus ya, kita diskusi bersama. Mungkin kita sambungkan dulu dengan pertemuan yang sebelumnya ya, ada desain grafis, ada unsur multimedia, elemen multimedia dan elemen desain ya dan lain sebagainya. Baik, kalau berdasarkan poster yang sedang saya buka ini, yang menjadi main object di sini apa? Objek utama di sini apa? The main object is apakah? Tulisan, Bu. Tulisan, apa ya? Teks. Teks, oke. Logo enggak? Grafik. Grafik? Grafik yang mana? Uang. Ayam, Bu. Ayam. Ayam sama tulisan. Ayam sama tulisannya lebih dominan mana? Oh, berarti warna color, Bu. Oh, color. Teks, Oke. Ada yang bilang teks, ada yang bilang color, ada yang bilang grafik. Oke. Berhubung untuk tema kali ini ya, topiknya adalah tipografi, mungkin kita nanti lebih membahas ke teksnya ya. Di atas nama Mas Subani, hadirkah? Hadir, Bu. Mas Subani, ini fontnya kira-kira jenis apa, tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Bisa ditebak itu? Pernah mungkin? Apa itu? Arial mungkin, Bu. Arial? Oke. Bukan Times New Roman? Bukan, Bu. Kalau Times New Roman itu agak formal sedikit, Bu. Oh iya? Oke. Iya. Jadi kita skip dulu ya. Katanya mendekati lebih dekat. Jadi, apa sih itu tipografi? Nah, tipografi berasal dari bahasa Yunani, itu typos ya. Ada mold, impression atau shape. Nah, dalam ini bisa juga bentuk ya, tulisan seperti itu
dan driving, writing atau carving. Nah, kalau disimpulkan, tipografi merupakan seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font type, kemudian ada font size, ada line length, ada line leading, character spacing, dan word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media. Nah, kita nanti akan belajar membedakan ya. Kalau tadi itu mungkin dari etimologinya ya, bahasa artinya, arti katanya. Nah, nanti kita akan bedakan apa itu font, apa itu face ya. Sering dengar istilah font face atau cuma font? Ya, Bu. Bedanya apa font sama huruf? Ada yang tahu? Coba lagi ya, sama Mas Anas. Halo Mas Anas, sehat? Sehat itu, Bu. Iya. Mas Anas, bedanya font sama huruf apa sih? Oh enggak? Anu lo. Anu apa? Apa tuh? Font tipe huruf, Bu. Font tipe huruf? Oke ya. Oke, kita keep dulu ya. Oke, baik. Kita ke slide berikutnya. Nah, kalau berdasar definisi tipografi itu oleh beberapa ahli ya. Misal di sini saya sebutkan, saya cantumkan ada 4. Oke, kita ambil yang misal Dendi Sudiana. Nah, karena ini hubungannya dengan akademis ya, jadi kita harus punya sumbernya itu berdasar dari ahli itu. Nah, dalam hal ini ada sumber dari Dendi Sudiana 2001 ya, dalam buku Pengantar Tipografi. Nah, itu adalah contoh dari typeface ya, typeface nih contohnya. Tadi kan dibilang nih, satu set terus sekumpulan. Nah, ini sekumpulannya punyanya Arial dari A sampai Z, termasuk ini ada tanda baca ini. Nah, berbeda dengan yang di sebelah kanan ya, ini punya vintage font. Ya, memang ada apa ya? Tadi ekor ya, kita istilahkan tail seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Futura. Ini setnya Futura. Ini sudah dalam bentuk penerapan ya atau aplikasinya di font Futura. Ini misal sebagai judul ya, title di sini misal, kemudian di sini misal sebagai artikel. Nah, ini akan style-stylenya. Ini contoh-contoh. Nah, dari Futura ini terdapat beberapa jenis. Misalnya ini adalah jenis yang light atau yang tipis, kemudian rada tebal atau sedang, atau disebut Futura di sini adalah medium. Kemudian ada bold ya, ada juga oblique. Oblique itu dia apa ya, italic ya, tapi di sini ditambahkan bold, jadi plus oblique plus bold. Nah, jadinya seperti ini. Baik, kemudian ini ada type 1. Ini untuk Arial. Nah, font adalah satu set bentuk dan huruf dalam rupa, ukuran, dan gaya khusus berdasarkan desain typeface yang sama. Jangan pernah melebarkan atau meninggikan font dengan tidak proporsional. Hal tersebut bahkan sering disebut sebagai tindakan kriminal terhadap tipografi. Intinya jangan dijeberkan ya, kecuali memang untuk kebutuhan tertentu, gitu, kalau bisa proporsional. Seperti itu. Oke, ini terakhir ada pemformatan tipografi, ada letter spacing, jarak spasi huruf ya antar huruf, atau nanti ada karakter spacing, jarak antar karakter. Kemudian ada line height, jarak antar kalimat ya, baris. Kemudian ada size, point. Kemudian capitalization, ada kapitalisasi huruf, ada paragraph spacing, jarak antar kata. Oke, untuk conclusion, kesimpulan. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta sejenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin
baik dari segi keterbatasan maupun estetika. Nah, untuk typeface adalah tampilan visual dari huruf, sementara font adalah salah satu wujud dari typeface yang memiliki gaya tepat. Oke, baik seperti itu ya. Nanti ini sudah bisa membedakan. Coba yang Oke, boleh disebutkan yang paling atas. Ini yang kurang jelas ya, yang saya tunjuk saja. Ramadan yang saya sedang sorot, apakah termasuk huruf serif atau sans serif? Ngamaling dari Itu serif. Serif, betul. Iya, salah mas. Ini nggak ada kakinya, berarti ditambahkan tan. serif. Iya, betul. Serif. Iya. Ya, baik. Terus yang ini deh. Ini ada kakinya, berarti huruf? Serif. Serif. Ini terakhir. Harapan ini yang paling bawah? Mila. Huruf? Yang terakhir itu, yang ketiga itu. Apa tuh? Yang depannya M tadi, Bu. Miscellaneous ya. Iya. Kalau nggak bisa masuk dekoratif juga atau script ya. Script itu kan apa namanya? Laku. Oke, ada pertanyaan tidak sebelum kita akhiri kuliahnya? Betul? Toko, Bu, prakteknya gimana? Iya, nanti ya. Ini untuk tugasnya ya, seperti ini. Tadi kita mengambil sebuah project ya. Nanti habis ini kita lanjutkan di classroom ya, silakan disimak ya. Nah, kita closing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua? Ya, alhamdulillah ya, baik. Kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. How are you today? Ya, I'm fine, thank you. Oke, the first of all, kita berdoa dulu ya. Oke, let's pray together. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Ya, untuk kali ini ya kita masuk ke materi. Di sini saya sudah persiapkan untuk tutorial ya. Di sini kita ada kelas praktikum juga. Nah, untuk teorinya kita akan saya berikan di sini teori. Ada line and curve ya. Ini unsur atau elemen di dalam desain. Oke, baik. Ada yang familiar dengan logonya Twitter? Sering ya? Ya. Ada yang punya akun? Akun Twitter? Ya, buat ngapain? Stalking. Oh, stalking. Oke, baik. Ini betul? Ya, sangat familiar. Tapi tahukah Anda ya, ini terbuat kira-kira dari unsur apa? Kurva, warna, betul? Apalagi? Ada teks nggak? No ya, tapi di logo terdahulu kita cek. Logo gitu. Transformation. Oke, nah nih dulu ada teksnya, ini teksnya tuh. Oke, baik. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang namanya shape ya. Logo ada shape, di situ ada line atau garis dan kurva juga. Oke, baik, di sini saya sudah persiapkan modul. Kalau untuk praktikumnya ya kita akan mencoba membuat logo dari Twitter. Nah, di sini sangat ikonik dengan warna biru. Betul. Ada shape-nya berupa bentuk burung apa? Ya, yang burung itu lah intinya ya, berkicau ya. Karena Twitter terkenal
dengan kicauan. Oke, baik. Saya akan ambil sampel dari internet ya. Logo Twitter ini bisa. Saya akan copy ke dalam koran ya sendiri. Ya. Di sini ada banyak tool ya. Saya lebih nyaman kalau di sini. Ya, baik. Kalau logo ini didominasi oleh kurva atau garis? Kurva, ada garis tidak di sini? Tidak ya, tidak ada garis. Pokoknya garis tengah tidak ada, kebanyakan atau malah semuanya adalah kurva. Jadi biar cepat akan saya edit kurva dengan menggunakan shape tool ini di tool nomor 2. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya seleksi semuanya biar tidak satu-satu ya, diseleksi semua. Habis itu dikurvakan, namanya convert ya, bisa dibaca ya, convert to curve ya, kurva. Nah seperti ini. Nah ini sudah bersifat kurva, tinggal saya pas-paskan saja. Di sini ada note, ada titik. Oh ini kurang satu, ini nasibnya bagaimana? Oh ini juga. Baik, kita jadikan lain dulu biar tegas seperti ini. Nah ini kita tambahkan. Soalnya kalau tadi langsung kurva sudah lalu duluan ya, saya kurang nyaman. Jadi saya buat menggunakan lain dulu, baru ini dikurvakan. Oh ini masih kurva, masih lain. Ya ini. Nah sudah hampir jadi. Ya, sudah jadi ya. Ini kita siap. Bisa geser, kita warnai. Yang ini kita hapus, unlock. Hapus ya. Berapa menit? Ya, 1,5 menit ya. Oke. Nah, cuma seperti itu. Nah, sekarang boleh dibuka modulnya ya. Nanti kalian buat sendiri dari komputer masing-masing. Yuk, silakan dibuka aplikasi Corel Draw-nya. Kemudian buka new file. Silakan. Ya, baik. Boleh disimak dulu semuanya, silakan. Di sini saya ada beberapa sampel huruf ya. Boleh dilihat. Yang pertama adalah serif ya. Serif itu adalah yang berkaki ya, berkaki. Kalau sans, sans itu artinya tidak. Jadi sans serif artinya tidak berkaki, betul. Diingat-ingat, berkaki itu serif, tanpa serif itu sans serif. Nah, yang lainnya adalah ini, miscellaneous itu selain itu. Jadi miscellaneous itu adalah yang lain-lain, pengembangan dari serif dan sans serif selain itu. Nah ini contohnya. Ada kakinya tidak? Yang kiri? Sudah ya? Ya kiri. Kemudian yang kanan? Nah yang kiri berarti serif, yang kanan? Betul, ini serif kaki, yang ini sans serif. Nah, yang ini adalah script. Script itu huruf Latin. Ya, nah ini sebenarnya adalah jenis huruf yang merupakan perkembangan dari bentuk-bentuk huruf yang sudah ada. Jadi seperti ditambahin hiasan kayak gitu, atau bentuk-bentuk lain. Itu yang selain serif dan sans serif ya. Oke baik. Coba saya tes ya. Boleh disimak yang ini? Saya ada sampel. Boleh disimak? Ada sampel di sana. Ada I love. Kira-kira itu termasuk serif atau sans serif atau yang lain? Sans itu yang tanpa ya. Berarti sans serif. Kemudian apa nih? Whooshing. Ini nih. Apa? Serif atau sans serif?
Serif? Bukan. Ya. Answer apa? Ya, latih berarti brush ya, brush. Oke, script. Ini tanda script ya. Kemudian yang apa lagi? Ya. Ini yang daymek. Daymek? Sang serif. Oke, betul ya? Sudah bisa? Itu tadi kasusnya, contohnya sudah bisa dianalisis. Oke, boleh selanjutnya apabila ada pertanyaan silakan. Yuk. Ya, Kak, silakan. Pertanyaan. Oh iya, baik, saya tampilkan dulu untuk slide-nya ya. Mungkin ini bisa dilihat. Contohnya adalah yang ini bisa, ya, bisa dilihat ya Mbak. Sebelah sini adalah font Alia, dan sebelahnya adalah vintage font. Nah, perbedaannya adalah tentu saja selain dari bentuknya, ini adalah fungsinya. Yang sebelah kiri, kirinya kalian, ini biasanya digunakan informasi yang butuh jelas kejelasan. Biasanya judul atau dalam konten ya. Nah, terutama seperti itu. Tapi beda dengan yang vintage. Kalau vintage itu akan bingung kalau jadi tulisan untuk konten. Jadi dia lebih cocoknya untuk judul saja. Begitu ya. Jadi kalau untuk membuat yang isian banyak paragraf itu carilah huruf-huruf yang mudah. Begitu. Oke, begitu terjawab? Oke. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Kita sambil closing ya. Baik, nanti disimak di classroom ada tugas, silakan dilengkapi. Itu, oke. Kita ini dengan kata bersama. Nah, alhamdulillah yang mengakhirnya. Untuk khilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan mampu menginspirasi. Untuk khilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.